Halo teman-teman semuanya, sekarang tanggal 26 Februari jam 8.42 pagi di New York. Kita masuk lagi dalam segmen ngobrol-ngobrol santai di mana kita akan coba untuk menjawab beberapa komentar dan pertanyaan yang masuk. Ya, ini adalah video terakhir teman-teman di pengenal subjek part ketiga, rupanya banyak sekali komentar dan di sebelahnya ini ada satu lagu yang sengaja memang saya tempelkan di sini supaya teman-teman tahu. Nanti linknya saya tulis di deskripsi ya. Ini bagus banget teman-teman. Ini ajaran kejawen ya dalam bahasa Jawa. Ingsun yo siro. Saya adalah kamu, kamu adalah saya. Ya. Jadi bagi teman-teman yang nggak bisa bahasa Jawa, sama seperti saya nggak bisa juga. Ini ada terjemahannya dalam bahasa Inggrisnya atau dalam bahasa Indonesia juga ada. Bagus banget ini dari Anatman Picture ya. Ini bagus banget teman-teman. Ini harus nonton karena esensinya pelajaran spiritual tuh ada di lagu ini ya. Ini lagunya bagus, penyanyinya bagus, latarnya juga bagus banget. Ya, ini thank you banget ini yang sudah share ini ya bagus banget ini. Oke, langsung aja kita lihat ke komentar ya di sini ya. Oke, sambil iseng-iseng kita siapkan pulpen aja deh di sini ya supaya kita ada pulpennya juga. Dari Pak Benny Arjil, aduh Pak Benny, thank you banget. Thank you banget Pak Benny, sudah lama kita enggak tahu ketemu ya, sudah lama. Kapan-kapan kita bisa ngobrol. Saya juga pengen update dari Pak Benny tentang perkembangan. Thank you udah mampir di channel saya. Ya, jadi Pak Benny saya bales, thank you Pak, ini 50.000, thank you banget, thank you, appreciate it. Kita mulai dari yang paling bawah deh, ya paling bawah aja di sini ya. Kita mulai dari paling bawah di sini, 11 hour ago. Kebenaran yang absolut nggak bisa diungkap, bos. Betul, setuju. Ya, kebenaran sejati itu nggak bisa diungkap. Kamu hanya bisa mengalaminya sendiri, saya setuju. Ya, saya nggak balik satu-satu, tapi saya balik di video ini aja. Oke, konco melaku Pak Irwan, Mas Riko, Mas Resa Watimena, Teh Febi, saling menyempurnakan kepingan puzzle sehingga semua menyadari dan mengalami layar yang menjadi tempat muncul eksis sementara dan tempat kembali bagi semua tayangan kehidupan. Setuju. Ya ini adalah nama-nama guru deh kayak kelihatannya ya. Nah, jadi gini, dalam kita belajar spiritual itu pikiran kita tuh harus sifatnya open mind. Ya, jangan close mind. Artinya kita terbuka siapapun bisa jadi guru kita. Jangan cuman berguru pada satu guru. Ya, jadi semua guru itu menyempurnakan betul. Karena balik lagi seperti yang dikatakan teman kita di bawah ini, kebenaran sejati itu cuma satu. Ya, jadi kalau misalkan kita ngomong kebenaran sejati itu misalkan ini adalah kebenaran sejati nih, saya kasih garis biru ini ya. Ini kebenaran sejati. Maka mau kamu datang dari manapun, larinya akan menuju ke satu titik. Ya, mau datang dari utara, dari selatan, tapi tetap larinya menuju ke satu titik. Karena itu kita boleh aja belajar dari berbagai macam aliran. Misalkan saya berada di aliran satu, mungkin saya belum begitu paham dengan aliran nomor satu, mungkin saya akan belajar dari aliran nomor 2, belajar dari aliran nomor 3, belajar dari aliran nomor 4, 5, 6. Jadi kita tidak menutup diri bahwa oh enggak, jalur satu yang paling benar. Enggak. Kita open mind. Sama juga dengan guru-guru. Di luar sana banyak sekali guru, kita respect pada semua guru. Ya, dan semua guru itu punya satu tujuan yang sama, menyampaikan sebuah kebenaran. Larinya ujungnya pada satu kebenaran absolut. Ya, jadi siapapun bisa jadi guru kita open mind. Semua guru melengkapi kepingan puzzle-nya. Setuju. Ini saya suka sekali dengan kalimat kepingan puzzle. Semua guru adalah pelengkap. Jadi ini bukan wah guru mana yang paling hebat, bukan. Semuanya ada saling melengkapi. Ya, jangan pernah fanatik pada siapapun dan selalu open mind. Mana yang menarik, saya siap belajar pada siapapun. Ya, kata kuncinya lagi, jangan close mind. Siapapun boleh jadi guru. Jangan cuma berguru pada satu guru. Sempit pikiran kita. Tapi bergurulah pada banyak guru. Ya, ini sering ditanyakan, Pak Irwan boleh nggak saya berguru sama orang lain? Loh ya harus. Jawabannya adalah harus. Karena dari guru lain lah kamu akan memperoleh pemahaman yang lebih detail. Ya, jadi kalau kamu berguru pada satu guru, contoh misalkan saya berguru pada Eckhart Tolle. Ya. Lalu kemudian ketika berguru dengan Eckhart Tolle, saya berguru lagi dengan Greg Braden misalkan. Wah,
lain aliran, cara ngomongnya beda. Tapi kadang-kadang dari guru yang lain, jadi mengerti, oh ternyata ajarannya Eckhart Tolle itu begini. Ya, jadi nggak menyangka satu kebenaran itu akan disampaikan oleh orang yang tidak kita sangka-sangka. Karena itu saya sendiri aja berguru dari banyak guru. Apa hak saya untuk melarang kalian berguru dengan banyak guru? Kan begitu. Jadi kalau ditanya, Pak, boleh nggak saya berguru sama guru lain? Dia harus. Jawabannya adalah harus. Open mind, jangan close mind. Jangan sampai terjebak pada fanatisme. Buka pikiran, maka kamu akan lebih punya pemahaman yang lebih luas. Gitu ya. Thank you. Pak Benny ini ya tadi ya, belum sempat saya baca. Wah keren ini ya. Long time no see, Pak. Sama juga. Saya kangen sekali mau dengarkan sharing-sharing dari Pak Benny nih. Ayo. Kuliah yang bagus Pak Irwan sama dengan ABC-nya Albert Ellis. Nah nih Albert Ellis ya. Ini kemarin saya belajar dari Pak Benny itu ini Pak, The Course atau Course ya, The Course of Miracle. Doanya itu. Ya. Gimana Pak? Rubahlah satu hal yang ajari saya untuk bisa mengubah apa yang bisa saya ubah, menerima apa yang tidak bisa saya terima, apa gitu ya, kurang lebih. Jadi berpasrah, berikhlas pasrah itu saya belajar dari Pak Benny. Bagus banget. Ditunggu Pak, ayo kontak-kontak. Mungkin kita bisa join. Kita meeting bersama, kita buat kuliah spiritual bersama. Wah, itu pasti seru. Seru banget ini. Thank you. Ya, sama dengan ABC Albert Ellis, tapi dia hanya sampai ke mind, nggak lanjut ke subjek. Karena hanya di mind orang menderita perlu dibantu obat. Nah, wow. Padahal kalau aware bisa sampai ke subjek akan lebih tuntas. Setuju, Pak? Ya, tapi untuk sampai ke subjek memang ya perlu perjalanan. Bukan susah, enggak. Tapi perlu perjalanan. Kita perlu banyak reason, kita perlu banyak resources, perlu banyak ilmu, banyak pengalaman. Sampai akhirnya benar-benar memahami, ini loh subjeknya. Sama. Saya pun juga begitu. Jangan dikira saya sudah paham, enggak. Ya, saya cuma men-sharingkan aja. Saya pun juga sama perjalanan. Kita teman seperjalanan. Belum mencapai, saya udah pencerahan bisa memahami subjek, enggak. Jadi saya pun juga masih perjalanan menuju ke sana. Ya, betul. Kita nikmatin aja perjalanannya. Jangan berpikir kapan saya sampai seperti enggak. Kita nikmatin aja setiap saatnya. Ya. Tapi saya suka dengan kalimat ini. Kalau bisa sampai aware sampai ke subjek, maka semuanya akan tuntas. Yes. Maksudnya tuntas itu mungkin begini. Ketika kita sudah sampai ke subjek, akhirnya kita mengetahui bahwa ini semua cuma ilusi. Yang memang kita kepengin untuk menikmatin ilusi ini. Itu mungkin ya pemikiran saya. Jadi sama gini, sama seperti saya pergi ke gedung bioskop. Ya, saya pergi ke gedung bioskop, saya tahu bahwa saya dalam tanda kutip akan dibohongin. Saya tahu bahwa layar itu ya cuma layar. Bahwa Romeo and Juliet yang saya lihat itu cuma cahaya, tidak nyata, tidak real. Tetapi saya datang ke bioskop memang untuk experience something. Memang untuk dibohongin kasarannya. Nah, tetapi ada momen tertentu di mana saya itu menyadari kembali. Mungkin ketika nonton bioskop, lalu kemudian saya pergi ke WC. Nah, ketika saya pergi ke WC, tidak lagi terkonek, tidak lagi menaruh atensi saya pada film, maka sejenak saya tahu, ini ternyata cuma film. Itu yang tidak saya jadikan poin dalam video 3 seri itu adalah bahwa yes, betul bahwa kita hidup dalam ilusi, ya, bukan berarti ada yang salah atau benar, enggak. Bahwa kita sendiri yang meminta ilusi ini, sama seperti saya pergi nonton bioskop, tetapi sesekali lah pergilah ke WC. Ya, sesekali kamu break dari film ini. Sehingga ketika kamu break, kamu akan kembali lagi menyadari apa tujuan awal kamu datang ke bioskop ini. Sehingga kembali lagi, kita bisa melakukan 2 hal sekaligus. Nah, ini poinnya ya. Kita melakukan 2 hal sekaligus. Satu hal adalah kita terjebak pada objek. Ya, tetap terjebak pada objek. Memang itu kan tujuan kita. Jadi satu terjebak pada objek. Tapi kita tetap, kaki kita menapak pada subjek. Kita tetap terjebak pada objek, tetapi tetap menyadari subjek. Wah, ini dia poinnya.
Sangat bersamaan. Dua kutub yang bersamaan. Jadi inilah kita sekarang. Saya tetap menikmati film bioskopnya. Di satu pihak, saya juga tidak pernah lupa bahwa ini cuma bioskop. Nah itu ya. Jadi ini harus hati-hati menyikapinya. Bukan berarti saya kemudian, saya pro ke subjek. No. Bukan berarti saya terus pro ke objek. Enggak. Bukan jalur 1, bukan jalur 2, tapi jalur 3. Di mana saya berada in between, di tengah-tengahnya. Saya tetap menikmati dibohongi objek. Sekaligus saya juga tetap menyadarin bahwa saya adalah subjek. Ini poinnya nih. Baru dapat nih sekarang nih. Oke, thank you. Ya, ini yang terjadi kalau kita bisa berada di tengah ini. Inilah yang disebut dengan pencerahan. Jadi pencerahan bukan ke arah subjek. Enggak. Pencerahan adalah ketika kamu di tengah-tengah sini. Bisa menerima subjek dan objek. Secara utuh. Good. Thank you. Wah, ini bagus banget nih. Saya pun juga belajar. Thank you Pak Benny. Pak Benny udah ya di atas tadi sudah saya bahas. Kita lanjut ke Miracle and Me. Mohon bertanya, apakah ciri-ciri bahwa kita sudah bisa merubah objek menjadi unreal? Dan apa yang bisa kita rasakan kalau program kembali ke subjek ini berhasil? Pertanda ya, tanda-tanda ketika kita sudah mulai merasakan unreal ini adalah ketika kita mulai mempertanyakan segalanya. Ya. Selama ini gini prosesnya. Selama ini kita berpikir bahwa objek ini adalah satu hal yang nyata selama ini. Ya, kita berpikir oke, karena kita selalu melekat pada objek berlebihan, kita merasa bahwa objek ini yang paling nyata. That's it. Gak ada lagi kenyataan lain kecuali objek. That's it. Gak ada lagi. Cuma ada satu pilihan. Gak ada pilihan yang lain. Nah, apa tanda-tandanya? Ciri-cirinya kalau kita sekarang sudah mulai dikenalkan oleh dimensi lain. Tanda-tandanya adalah mendadak kamu sekarang lihat konten YouTube. Kontennya seperti ini. Di mana konten itu diajak untuk mempertanyakan apakah benar objek yang saya bilang ini nyata benar-benar nyata. Nah, mulai mempertanyakan. Ketika kamu mulai mempertanyakan, berarti kamu sudah mulai open mind. Mulailah dikenalkan sama yang kedua ini. Mulailah kamu berkenalan dengan dunia mimpi misalkan. Apa itu mimpi? Kenapa di dalam mimpi ketika saya menjalani mimpi itu, kenapa mimpi itu begitu nyata? Kenapa saya nggak tahu kalau itu ternyata mimpi? Itu cuma ilusi. Nah, supaya mimpi itu bisa nyata, kan harus ada pengamatnya. Harus ada yang memberikan atensi. Tanpa berikan atensi, mimpi itu nggak mungkin ada. Lalu, siapa yang memberikan atensi itu? Lalu saya siapa? Saya tuh di mana posisinya dalam mimpi itu? Mulai bertanya. Mulai mempertanyakan, mulai menggali lagi. Membuka pikiran, boom. Lama-lama mulai kembali lagi. Mulai berpikir, ini namanya subjek. Ya, siapa saya dalam mimpi ini? Ya, kita pakai contoh mimpi misalnya. Saya tuh siapa? Ternyata saya dalam mimpi itu, saya ya pemain. Ya, pernah nggak kamu dalam mimpi main jadi orang lain? Nggak pernah kan? Saya mimpi, saya Irwan ya. Saya dalam mimpi itu ya sebagai Irwan. Masa saya mimpi, kemudian saya sebagai Agnes Monica misalkan dia. Kan nggak mungkin. Ya kan? Dalam mimpi itu ya saya tetap bermain sebagai Irwan. Sebagai diri saya sendiri. Jadi saya bermain, peran saya apa? Saya jadi aktor utama, saya jadi sutradara, mungkin belum sadari. Saya juga jadi penontonnya. Karena tanpa ada penonton, mimpi itu nggak mungkin ada. Siapa penontonnya? Ya saya sendiri. Berarti ada subjek, ada objek. Berarti saya bisa berada di keduanya. Yes, memang iya. Dari sini kita bisa belajar. Tadi teori yang tadi. Orang yang sudah tercerahkan, dari kamu sudah mengetahui, berarti saya bisa di keduanya. Bisa nggak saya mimpi, tetap menikmati mimpi, sekaligus saya juga tahu bahwa ini cuma acting. Bisa. Nah, itu tanda-tandanya. Ya. Pelan-pelan diikutin. Anda sudah belajar jalur yang tepat. Kalau sudah mulai memikirkan hal seperti ini, berarti Anda sudah mulai jalur yang tepat untuk mulai dicerahkan dalam tanda kutip. Gitu ya. Gini juga ada Pak.
apakah ini kaitannya dengan manifestasi atau bagaimana kaitannya dengan manifestasi. Sama juga, kaitannya dengan manifestasi ada banyak. Salah satunya nih karena kita sudah masuk ke topik ini ya. Salah satunya adalah bagaimana kamu mendefinisikan realitas. Nih, saya pancing ya, saya pancing aja. Karena yang dimaksud dengan manifestasi kan kamu ingin mengubah dirimu ke realitas yang berbeda kan. Ya, bahwa kita menyadari bahwa realitas yang kita lihat tidak benar-benar real karena dia bisa berubah. Pertanyaannya, realitas seperti apa yang tidak bisa kamu alami? Sama seperti layar bioskop. Film apa yang tidak bisa diputar di layar itu? Gak ada. Semua film bisa. Sama juga. Realitas apa yang tidak bisa kamu alami? Bisa. Oh, berarti saya ini adalah orang yang mengalami realitas itu. Sama seperti, oh saya adalah layar. Inilah saya. Layar yang sedang memainkan film. Layar ini akan useless, nggak ada gunanya kalau cuma layar putih. Layar ini berguna kalau ada filmnya. Nah, film apa yang nggak bisa saya mainkan? Semuanya bisa. Itulah yang bisa kita pakai dalam manifestasi. Sehingga kalau misalkan kita menginginkan sebuah realitas B, sementara sekarang realitas kita adalah A, bisa nggak kita memainkan ini? Bisa. Nomor satu, start dari mana? Bahwa ini mungkin. Ini dulu. Semua realitas itu mungkin terjadi. Caranya bagaimana kita nggak tahu. Waktunya kapan kita nggak tahu. Tapi pertanyaan sederhana, mungkin nggak? Sehingga kalau ini mungkin, berarti maka ini membuat kamu jadi percaya. Percaya nggak bahwa impian yang kamu inginkan, entah kapan akan berhasil. Itu aja. Poinnya cuma itu. Kalau iya, ini iya, sudah cukup. Maka manifestasi kamu 80% udah berjalan. Gitu ya. Thank you. Ini pertanyaan terakhir. Sumito, makasih guru, semoga menjadi ibadah. Thank you. Deborah San, makasih. Thank you. Adin Batik 488, terima kasih sama memberkati saya. Thank you. Cairani 980 juga thank you. Pak Benny, thank you banget sekali lagi, thank you. Terakhir dari Cahaya 567. Sangat menjawab banyak hal yang sangat mendalam di dalam hal yang selama ini sering didengar, tapi detail esensinya baru saya dengar dari penjelasan ini. Izin bertanya Pak Irwan, apa ini berarti bahwa hanya dengan menyadari subjek, kita bisa menghilangkan kemelekatan pikiran sebagai objek, lalu kita bisa menjalani hidupnya dengan tenang sebab kita menyadari bahwa kita adalah pengamat dan penyaksi yang tidak pernah tergores oleh objek apapun yang lewat. Setuju? Betul. Yes. Tapi saya tekankan sekali lagi ya. Saya tekankan. Ini harus teman-teman pahami, harus saya sampaikan. Karena kalau enggak ini bisa masuk ke arah mabuk spiritual. Oke? Ingat ya, ingat. Tujuan kita pertama kali datang ke dunia ini apa? Ini ingat ya. Ulang lagi. Untuk experience something. Karena cuma ini nanti yang bisa kita bawa kalau kita udah mati. Ya, harta kita nggak bisa dibawa, nama baik kita nggak bisa dibawa, video-video YouTube kita, pulpen, pensil, mobil mewah, gedung kayak nggak bisa dibawa. Ya, tapi yang bisa kita bawa cuma satu, experience. Inilah tujuan kita hidup di dunia. Ini ingat itu dulu. Sama persis seperti kenapa kamu mau nonton bioskop? Because I want to experience something. Melalui film. Ya, sama juga kita mau experience something melalui hidup. Hidup adalah film kita. Betul? Nah, supaya kita bisa experience something, kita harus apa? Harus mau dibohongin. Saya sebut sebagai downgrade, betul? Di mana kamu sebelumnya? Sebelum kamu hidup di dunia ini di mana? Usia bumi sudah 4 miliar tahun, oke? 300.000 tahun yang lalu kamu di mana? Nothingness. Artinya apa? Artinya sebelum kamu datang ke dunia, kamu sudah sempurna dari sononya. Kita sudah sempurna dari sananya. Sebelum kamu datang ke dunia, katanya kamu ada di mana? Kita sudah sempurna. Nah, kesempurnaan kamu harus di-downgrade. Harus di-downgrade in order supaya bisa mengalami sesuatu. Jadi, downgrade ini memang diperlukan in order to experience something. Kapan-kapan saya akan jelaskan konsep ini.
Tapi sekarang ditelan dulu aja. Saya akan jelaskan logikanya kenapa. Ya, tapi sekarang ditelan dulu. Bahwa in order to experience something, you must to downgrade yourself. Kamu, supaya bisa mengalami sesuatu, kamu harus mendowngrade. Supaya hidup ini punya meaning, kamu harus mendowngrade. Supaya film itu kamu bisa dapatkan pengalaman maksimal sesuai dengan apa kamu mau. Kamu harus melekat pada film itu. Kamu memang harus mau dibodohin sama film itu. Seutuhnya. Semakin kamu dibodohin semakin keras, maka kamu bisa menangis dalam film itu. Kamu bisa tertawa, kamu bisa gemes, kamu bisa marah di dalam gedung bioskop itu. Gara-gara film itu. Ya, oke? Paham ya? Jadi jangan pernah untuk menghilangkan downgrade-nya. Jangan. Bioskop itu akan jadi gak nikmat lagi. Kalau kamu setiap kali film, kamu bilang gini, ini mah cuma bohong. Ini acting, ini bohong, ini acting. Setiap hari kamu ngomong seperti itu terus. Tiap saat kamu ngomong seperti itu di gedung bioskop. Nomor satu, kamu mengganggu yang lain. Nomor dua, kamu juga mengurangi kenikmatan nonton bioskop. Kalau kamu memang merasa diri saya gak mau dibohongin. Lah buat apa kamu pergi ke gedung bioskop? Ya kan? Sama seperti saya mau nonton sulap. Memang saya mau dibohongin. Indahnya sulap tuh ketika kita, wih kok bisa ya? Wih keren. Tapi kalau kamu sudah tahu segalanya, segala macam ilmu sulap kamu tahu, kamu datang ke pertunjukan sulap, gak ada asiknya lagi. Itu mulai paham ya? Kenapa kamu mesti di downgrade? Kamu ngerti pun bilang gak ngerti. Supaya kelihatan keren. Supaya kamu bisa menikmatin. Faktor ini harus penting. Ya. Nah, yang disebut dengan pencerahan, yang disebut dengan ajaran spiritual itu bukan supaya kita kembali ke subjek. Bukan. Bukan. Kenapa kok itu diomongkan? Karena kamu sudah over. Kita semua. Saya juga sama. Kita sudah terlalu over ke subjek. Kita ke subjeknya 100. Over. Mesti dikurangi. Ke objek ya. Ke subjeknya cuman 10 misalkan. Bayangkan ke objek 100 ke subjek 10. Karena itu ajaran spiritual mengatakan ayo kembalilah ke subjek dengan tujuan supaya membalancekan yang 100 ini pindahkan ke sini. Sehingga nanti ujung-ujungnya balance. Kalau sudah balance nanti jadinya seperti ini. Ke subjek 50 ke objek 50. Ideal ya. Ini kondisi ideal. Ya. Inilah tujuan kita, bukan tujuan kita kembali ke subjek. Lalu kemudian kita bilang, ini objek semua ilusi, ini cuma ilusi, cuma ilusi. No, bukan. Karena kalau kamu sekarang mau 100% kembali ke subjek, pertanyaan saya sederhana. Lalu ngapain kamu hidup di dunia? Betul? Sama seperti kamu ngapain nonton bioskop, kamu ngapain nonton sulap. Bukan itu poinnya. Poinnya adalah kamu membalancekan yang tadinya too much ke objek, kita kurangin sejenak, kita tetap menikmatin dibodohin objek. Sekaligus kita juga mengetahui di mana subjek. Jadi kaki menginjak ke subjek, sementara kita juga sambil menikmatin dibodohin oleh objek. Kelihatannya ini kontradiktif, paradoks, tapi inilah kuncinya. Kunci kamu benar-benar bisa menikmati hidup. Kalau kita sudah sampai ke titik ini, maka apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita akan menerima itu dengan sukacita. Karena menjalaninya dengan sukacita. Bukan berarti kamu happy terus, bukan. Setiap kita marah, tapi ketika kita marah kita itu kita nikmatin. Bukan kita hindari. Sometimes kita sedih, yes kita sedih. Teman kita meninggal, aduh kita sedih, aduh kita kehilangan dia, kita sedih. Tapi di balik kesedihan itu kita juga menginjak subjek. Sama seperti kita nonton film drama Korea, kita menangis. Lihat aktornya, aduh kasihan sekali. Tapi satu pihak kita juga mengingatkan, ini cuma film. Saya tetap menangis. Saya memang butuh nonton film Korea untuk menangis kan. Tapi satu pihak saya gak kebablasan, betul? Tetap menangis, tetap mengalami yes, tapi gak kebablasan. Remnya adalah pakai subjek. Udah gitu aja. Mungkin omongan kita masih paradoks, kontradiktif. Pelan-pelan kita belajar. Pelan-pelan teman-teman akan mengerti apa yang saya maksudkan. Sekarang mungkin kontradiktif. Ya, tapi saya harus menyampaikan ini. Tujuannya bukan kembali ke subjek. Karena kalau kamu ingin kembali ke subjek. Wow. Ya buat apa? Nanti ketika kita mati kita pasti balik ke subjek kok. Otomatis. Ya, tapi seninya, keindahannya adalah bagaimana kamu tetap menyadari subjek.
sekaligus kamu terseret arus oleh objek. Kamu bisa lakukan itu keduanya, paradoks, maka selamat. Kamu akan menikmati kenikmatan paling nikmat dalam hidup ini. Bukan berarti kamu beruntung terus, bukan berarti kamu happy terus, bukan. Tapi segala sesuatu yang datang, kamu akan sambut dengan sukacita. Kamu akan berhenti mengatur-ngatur semesta, harus gini, harus gitu. No, no, no. Semuanya yang datang adalah hadiah dari semesta yang paling indah. Itulah esensi dari hidup itu sendiri. Jadi, salah besar kalau kamu mengatakan bahwa, oh kita memuja-muja hidup yang selalu bahagia, selalu happy, gak pernah sedih, damai-damai terus. Gak ada. Bukan itu. Tetapi yang mau kita kejar adalah bagaimana kamu menerima apapun skenario hidup yang diberikan oleh semesta ini dengan sepenuh hati. Itu poinnya. Thank you dan nonton video ini teman-teman. Semoga bisa berikan insight. Thank you yang sudah komen. Kita ketemu lagi nanti di ngobrol-ngobrol santai. Wah udah lama banget nih videonya. Semoga bisa ditonton sampai habis. Oke? Thank you. I love you all. Bye.